Perang Dunia Kedua yang pecah sejak 1939. Banyak dampak besar bagi Eropa, salah satunya adalah Jerman yang kala itu muncul sebagai kekuatan besar di wilayah kendali Nazi, pimpinan bapak kalian, Pak Adolf. Nazi kemudian harus menghadapi sekutu dan digengbeng juga oleh Soviet cerot-cerot. Selain itu, setelah Jerman kalah, diadakan perundingan antara sekutu dan Soviet. Sekutu adalah gabungan dari beberapa negara yang menentang kelompok fasis maupun komunis di dalamnya, termasuk Amerika, Inggris, Prancis, dan lainnya. Perundingan dengan Soviet tidak berakhir mulus karena Soviet menolak usulan rekonstruksi Jerman pasca perang. Sebagian wilayah Jerman pun dikuasai Soviet alias Blok Timur, sedangkan sebagian lagi dipengaruhi oleh sekutu alias Blok Barat. Bahkan kota Berlin pun harus terbagi menjadi dua. Jerman akhirnya benar-benar terbelah pada tanggal 23 Mei 1949. Wilayah barat yang dipengaruhi sekutu mendeklarasikan diri menjadi Republik Federal Jerman. Berdirinya Republik Federal Jerman atau Jerman Barat membuat sektor timur yang cenderung ke Soviet juga melakukan hal serupa pada 7 Oktober 1949. Berdirilah Republik Demokratik Jerman atau disebut juga sebagai Jerman Timur. Kota Berlin yang terletak di tengah-tengah pun juga harus ikut terbelah. Sebagian menjadi milik Jerman Barat dan sebagian lainnya kepunyaan Jerman Timur. Apakah kalian pernah terbelah atau belah duren? Jerman Barat memiliki kota Bonn sebagai pusat pemerintahan, sedangkan Berlin Timur menjadi ibu kota Jerman Timur. Namun perkembangan kedua wilayah ini sungguh bagaikan bumi dan bulan. Dengan dukungan negara-negara liberal yang kapitalis, Jerman Barat mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Hal sebaliknya terjadi di Jerman Timur, di bawah pengaruh Uni Soviet yang komunis. Perbedaan kualitas hidup menjadi pemicu gelombang imigrasi besar-besaran dari Jerman Timur ke Jerman Barat, terutama sejak 1950-an. Meskipun tidak sedikit imigran yang bisa dihentikan, namun ratusan ribu orang lainnya berhasil melintasi perbatasan Jerman Timur. Kebanyakan warga Jerman Timur yang melarikan diri adalah para profesional muda dan orang-orang terlatih. Hal ini mengakibatkan Jerman Timur dengan cepat kehilangan banyak tenaga ahli sekaligus tenaga kerja. Antara 1949 hingga 1961, diperkirakan hampir 2,7 juta manusia meninggalkan Jerman Timur. Pemerintah Jerman Timur tentunya sangat marah dengan situasi ini. Pada 13 Agustus 1961 mulai dibangunlah tembok sebagai dinding pembatas antara wilayah Berlin bagian barat milik Jerman Barat dengan Berlin bagian timur milik Jerman Timur. Blok Timur menyatakan bahwa tembok Berlin ini dibangun untuk melindungi warganya dari berbagai pengaruh yang dapat memicu gerakan-gerakan besar sehingga mereka dapat membentuk pemerintahan komunis di Jerman Timur. Itu sebenarnya hanya akal-akalan semata, karena dalam kenyataannya tembok Berlin didirikan untuk mencegah penduduk Jerman Timur yang kabur ke Jerman Barat. Wah, bapak kalian Stalin ini gimana sih, nggak pandai manajemen? Dinding raksasa ini dibangun tepat di tengah kota Berlin. Di sisi lain, Jerman Barat mengecam pembangunan tembok Berlin dan menyebutnya sebagai dinding yang memalukan karena membatasi kebebasan orang untuk bergerak. John F. Kennedy saat menjabat sebagai presiden juga pernah mengutuk berdirinya tembok pemisah ini. Tembok ini semula hanya berupa kawat berduri yang direntangkan sepanjang 100 mil di perbatasan Berlin Timur dan Berlin Barat. Namun kemudian dibangun tembok lapis pertama dengan beton permanen dan kawat berduri di atasnya. Seiring berjalannya waktu, tembok Berlin semakin diperkokoh dengan dibangunnya tembok lapis kedua dari beton sepanjang 155 km dengan tinggi 4 meter. Di puncak dindingnya dipasang pipa yang cukup besar. Proyek penguatan tembok Berlin ini dibarengi dengan pendirian 300 menara pengawas yang dipersenjatai senapan otomatis, 30 bunker, beberapa pos perbatasan serta pagar sinyal yang bisa mendeteksi penyeberang. Jadi kalau ketahuan langsung wiu gitu. Apa tidung? Gimana sih Pak Hitler? Sebelum adanya dinding pemisah, banyak orang melewati perbatasan dengan mudah. Namun setelah tembok Berlin dibangun, menjadi sangat sulit untuk pergi dari timur ke barat
tanpa melalui salah satu dari 3 pos pemeriksaan utama. Tembok Berlin juga menjadi ikon perang dingin antara blok barat yang digawangi Amerika dan blok timur yang di bawah komando Uni Soviet. Nah, setelah berdiri selama bertahun-tahun, akhirnya tembok Berlin ini diruntuhkan yang menjadi awal bersatunya kembali Jerman pada 3 Oktober 1990. Kalian udah lahir ya bos ya. Jangan pura-pura muda deh kalian. Harusnya kalian udah punya anak satu tuh. Tapi aduh sudah. Kenapa ya negara yang digawangi komunis rata-rata tidak berkembang alias miskin ya? Lebih bagus kapitalis ternyata. Bagaimana menurut kalian? Silakan baku hantam kalian di makamnya Pak Stalin. Susah ini. Ya Allah, yang